Baik. Hari ini kita akan membahas pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan dinamika, ya. Di mana di pertemuan ketiga ini kita mendalami apa yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak, ya. Kalau yang minggu lalu kan kita sudah belajar tentang gerak itu sendiri, ya. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak. Jadi lebih kepada gaya, ya, sebagai si penyebab gerak. Oke, teman-teman semua sudah bisa membaca, melihat slide-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Iya ya. Ya, matanya di slide ya. Jangan lihat foto teman-temannya, ya. Kalau yang mau nyalain video juga boleh, ya, sambil nemenin saya ketawa. Oke. Nah, jadi pertemuan ini tuh menjelaskan hukum-hukum Newton, ya, yang sudah dipelajari di SMA. Kemudian kenapa kok diulang-ulang lagi gitu, ya? Nah, jawabannya karena hukum-hukum Newton itu nggak bisa kita lepaskan, ya, dari materi-materi yang lain juga, dan merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk mempelajari fisika, ya. Jadi hukum Newton itu membahas tentang interaksi sebetulnya, ya. Jadi interaksi, kan fisika itu ilmu yang mempelajari tentang massa dan energi, betul? Nah, terus bagaimana interaksi antara massa dan energi itu? Nah, di dalam kuliah ini, ya, kita mempelajari tentang interaksi itu, ya. Nantinya Anda pelajari bahwa gaya itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi selalu muncul secara berpasangan. Oke, kita lanjutkan. Jadi bahwa ada beberapa jenis gaya, kan. Salah satu yang paling kita tahu itu gravitasi dan gaya listrik, ya. Nah, kemudian hari ini kita coba mendalami lagi konsep-konsep terkait dari hukum Newton itu sendiri, ya. Oke. Nah, mungkin saya harus agak bersemangat ini karena sudah jam 3, ya. Mungkin ada yang sudah ngantuk gitu, ya. Bahkan mungkin ada yang sudah tidur, ya. Jadi kita harus lebih bersemangat ini, ya. Nah, jadi hukum Newton, ya, itu membahas tentang hubungan antara perubahan gerak dengan gaya, ya. Perubahan gerak itu kan bisa dalam bentuk perubahan kecepatan, perubahan apa lagi? Posisi, ya. Nah, jadi ada percepatan di situ. Terus apa sih yang menyebabkan percepatan? Ya, kita senggol bola, bolanya bergerak, ya kan? Kita mendorong sesuatu, bendanya bergerak. Jadi kita memberikan apa pada benda itu, kan? Kita memberikan interaksi. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sistem, ya, sistem dan lingkungan. Nah, itu. Nah, mungkin teman-teman ketika di SMA belajar hukum Newton langsung sama gurunya ditembakin rumus gitu, ya. Masuk langsung F sama dengan M kali A. Nah, itu sebenarnya ada ceritanya itu, ya. Ada yang tahu ada berapa hukum Newton? Ada 3. Iya, ya, pinter ya, ada di slide ya, 3. Tapi kan kamu jawabnya benar, jadi nggak, saya harus positif ini. Nah, jadi hukum-hukum Newton, ya, itu banyak sekali yang salah kaprah, ya. Bahkan ketika Anda mahasiswa itu banyak juga yang masih salah. Jangankan Anda mahasiswa fisik aja, masih banyak yang belum benar-benar paham, ya. Oke, jadi ini salah satu fisikawan besar yang pertama kali mematematisasi atau menuliskan dalam bentuk formula bagaimana sih hubungan antara gerak dan penyebabnya. Itu adalah Sir Isaac Newton, ya. Nah, ini ceritanya dia mendapatkan inspirasi, ya, salah satunya menemukan hukum gravitasi universal klasiknya itu. Ada yang tahu ceritanya? Dia sedang bersantai di bawah pohon, waktu itu sedang pandemi kayak sekarang ini, ya. Nah, corona, tapi waktu itu kalau nggak salah pandeminya itu kalau nggak salah pandemi yang apa, pes itu, ya, Black Death itu apa, yang ada kutu tikus itu, ya. Nah, itu pandemi yang sangat, waktu itu dia Newton apa namanya, menyepi, ya, ke kampung halamannya. Dia duduk di sebuah bukit di bawah sebuah pohon rindang, ya. Nah, kalau di kita di bawah pohon beringin yang ya bukan apel yang jatuh tapi kuntilanak, ya. Jadi kalau Newton itu beruntung dia di Inggris, ya. Kalau di Indonesia bukan Isaac Newton tapi apa? Isaac Tangis, ya.
Nah, jadi apa namanya ya, Isaac Newton itu kemudian ketika apelnya jatuh ya, namanya orang jenius, apel jatuh dia langsung berpikir, jangan-jangan jatuhnya apel ini ada hubungannya dengan seperti bulan yang mengelilingi bumi. Nah, ini pinter banget dia. Ternyata dia menemukan adanya gravitasi di situ. Ya, kalau kita ada apel, kita menemukan bahwa perut kita bisa kenyang. Nah, sedangkan Newton ada apel menemukan hukum gravitasi. Nah, bedanya Newton dengan kita itu seperti itu. Ya, apalagi kalau apelnya punya tetangga, wah enak sekali rasanya. Ya, nah itu apa namanya? Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, orang-orang yang pintar itu banyak memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan alam, ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, tentu saja Isaac Newton tidak sendiri ya. Sebelumnya ada Galileo Galilei ya. Nah, Galileo Galilei itu saya nggak tahu kok sering dilambangkan dengan burung ya. Burung apa itu? Burung hantu ya. Padahal kan beliau itu manusia ya. Nah, mungkin dulu pernah ada kuis Galileo di TV. Kasihan beliau dibilang burung hantu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd atau Averroes itu zaman keemasan Islam dulu. Beliau yang pertama merumuskan inersia atau bahwa keadaan gerak sebuah benda itu tidak berubah ketika gayanya tidak ada resultannya. Nah, itu Ibnu Rushd ya, filosof alam atau fisikawan muslim. Nah, ini banyak yang tidak tahu ya bahwa hukum Newton itu sebetulnya ada latar belakang. Tapi memang dalam buku Principianya Isaac Newton ya yang pertama kali merumuskan secara matematis hukum gerak dari para ilmuwan terdahulu. Hebat. Kalau yang menonton film Da Vinci Code pasti tahu ya hukum Newton ceritanya ya yang ada apple dan sebagainya itu cerita fiksi ya. Tapi kalau yang apel jatuh itu kemungkinan memang ada inspirasinya dari situ. Ya. Oke. Nah, hukum pertama Newton ya. Hukum Newton kalau ditanya ke Anda pasti jawabannya sigma F sama dengan 0 padahal itu kan cuman matematik ya. Nah, sedangkan hukum pertama Newton itu bercerita tentang sesuatu ya. Bercerita tentang yang namanya kelembaman atau inersia ya. Lembam ya, bukan lebam ya. Lembam. Kalau lebam itu kamu dihajar itu lebam itu ya. Kalau lembam itu dia itu apa namanya? Dia tidak mau berubah gerak ya. Contohnya misalkan ya di sini nah kelihatan nih ada buku ya. Kemudian di sini ada kertas. Saya mau demonstrasi ya. Demonstrasi itu peragaan. Ya. Ini di atas buku ini saya taruh kertas. Ya. Kemudian di atas kertas ini saya taruh apa? Sebuah benda, ya. Nah, apa yang terjadi ketika kertasnya saya ambil? Anggap ini taplak meja ya. Oke? Oke. Kemudian saya tarik pelan-pelan, maka Anda lihat bahwa si obatnya ini jatuh nih ya, pilnya ini jatuh ya. Ini vitamin D ya, bukan obat kuat ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika apa namanya? Saya gerakan pelan-pelan maka dia jatuh ya. Tapi ketika saya tarik cepat, apa yang terjadi? Ya. Lihat ya, dia tetap menempel pada buku. Saya ulang lagi. Emang nggak terlalu jelas kalau dari sini ya. Ya. Nah, ya kan? Jadi ini bisa Anda lakukan pada saat diundang makan malam oleh mertua, calon mertua ya. Nah, ini bisa sambil narik taplak meja dan nggak ada yang jatuh katanya. Siapa yang ngajarin ya kayak gini? Pak Hendradi, Pak guru dosen fisika ya. Kurang ajar tuh dosennya. Jadi seperti itu ya. Itu inersia. Jadi inersia itu adalah kemalasan untuk berubah gerak ya atau kecenderungan untuk mempertahankan gerak. Nah, itu. Ini kan tadi kertasnya berada dalam keadaan diam dan si obatnya juga berada dalam keadaan diam. Jadi ketika saya ganggu dia, tiba-tiba dia tetap ingin diam. Ini inersia. Kira-kira kalau saya ulangi percobaannya sekarang, tapi dengan saya ganti objeknya menjadi yang sangat ringan. Apa yang sangat ringan ya? Ya tutup ini ya, tutup apa? Tutup bolpen ini. Ya. Maka kemungkinan
ketika saya tarik dia juga ikut dengan kertas ini ya, kita lihat ya. Nah, ternyata nggak ikut ya. Oke. Tapi kita lihat ya, dia sebetulnya nggak benar-benar diam, tapi sedikit bergerak lihat. Ya. Kita ulangi lagi. Nah, kan dia bergerak sedikit. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa bedanya yang obat tadi dengan tutup bolpen ini? Ada yang bisa jawab nggak? Masanya sama atau beda? Beda, Pak. Berbeda. Beda. Lebih berat mana? Yang obat. Ya. Jadi kesimpulannya, massa itu menentukan apanya? Semakin besar masanya, inersianya semakin kecil atau semakin besar? Semakin Kemalasan. besar. Semakin besar. Betul. Makanya kan Anda itu kalau ada gajah, pasti kan yang minggir Anda kan? Nggak mungkin gajahnya yang berkelit gitu ya. Ada gajah terus gitu gajahnya menghindar gitu nggak bisa. Nah, tapi kalau nyamuk gimana nyamuk? Nyamuk menuju Anda dia menghindar, cenderung menghindar. Kalau digini-giniin yang menghindar siapa? Nyamuknya. Nyamuknya ya. Kalau kita yang menghindar kita benar-benar penakut ya, masa ada nyamuk kitanya yang menghindar set gitu ya. Jadi kita ginikan ya. Kenapa nyamuk itu lebih lincah daripada gajah? Ada yang tahu? Tadi masanya lebih kecil ya. Sekarang gini, kalau Anda ya diminta untuk berlomba lari dengan bis, bisa menang nggak? Lomba lari menempuh suatu jarak. Anda bisa mengalahkan bis? Enggak. Coba. Kalau waktu kecil tuh saya sering diceritain sama bude saya itu cerita kancil. Tahu nggak cerita kancil? Nah, itu salah satu penyebab banyak orang nggak jujur di Indonesia itu. Ketika kecil itu diceritain tokoh panutannya itu orang licik. Betul ya? Kancil itu kan licik toh. Ya kan? Walaupun kalah sama siput, tapi tetap dia pada ujung-ujungnya dia yang jadi tokoh utama kancilnya, ya kan? Nggak ada kancil dan siput yang jadi jagoan siputnya, tetap kancilnya yang licik, diidolakan. Ya, nah, sebentar, saya itu cerita kancil hubungannya sama kuliah fisika itu apa? Ya, jadi saya itu kan tadi cerita ya, kalau misalkan Anda berlomba dengan desa, ya kan? Nah itu. Nah, saya mau ngedongeng dikit ya. Biasanya kalau ngedongeng itu senang mahasiswa kan. Habis didongeng biasanya apa? Tidur gitu. Nah, Tidur. betul. Apalagi kalau didongengin cerita ini ya. Cerita yang seperti yang saya cerita, dongeng fisika itu yang paling cepat tidur ya. Coba kalau dongengnya itu cerita penyembah setan gitu. Ya kan? Nah, oke ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya Anda ingin ngadu lari dengan bis, maka jaraknya jangan jauh-jauh. Cukup 5 meter. Ya. Ketika start, jedes gitu ya, 5 meter lari. Siapa yang menang? Orang. Ya, orang. Ya. Kalau jaraknya 5 kilo, baru bisnya yang menang. Ya. Sekarang, kenapa kalau 5 meter kita menang, kalau 5 kilo kita kalah? Ada percepatannya, Pak. Percepatannya Betul. mempengaruhi. Ya, betul. Nah, ini inersia kaitkannya gimana ini sama cerita Arfan nih? Inersia itu kan kemalasan untuk bergerak. Nah, bis sama kita masanya gede mana? Lebih besaran bis. Lebih besaran bis ya. Ya kan? Jadi ketika start jeder gitu, yang pertama lebih lincah itu kita atau bisnya? Orangnya. Orangnya. Ya bisnya lagi mau bergerak, kita udah 2 meter sendiri ya. Bisnya masih cas, gitu ya. Nah, kita udah bergerak sendiri. Nah, ya kan? Apalagi bis Indonesia, ya kan? Udah garis finish nggak bisa ngerem. Terus saja. Jadi nggak pernah bisa berhenti. Oke ya. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Kita kalau kita memiliki massa yang ringan, inersia kita lebih kecil. Ya. Itulah sebabnya ketika kita berlomba, jarak ringan itu kita menang. Ya, jarak yang dekat. Nah, jadi hukum pertama Newton itu mengatakan bahwa gini, sebuah benda itu keadaan geraknya itu nggak berubah. Keadaan gerak itu contohnya apa? Percepatannya itu berubah, itu berarti dia punya percepatan, itu berarti dia berubah gerak. Nah, kalau keadaan gerak tidak berubah, berarti percepatannya berapa? Ada yang tahu? 0. Ya, kalau percepatannya 0, maka dia tidak berubah gerak. Nah, apabila
sigma F-nya, daya resultan yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, artinya jumlah semua gayanya 0, maka dia berubah nggak geraknya? Tidak ya, tidak. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa ketika sebuah buku kita dorong, lama-lama buku itu akan berhenti sendiri? Padahal kan harusnya sigma F-nya sama dengan 0 atau tidak? Apa yang salah di sini? Mungkin karena ada kayak gesekan dari lantainya gitu, dari meja Iya, mungkin. betul, betul. Ya, bukan mungkin, kamu benar. Jadi karena ada gaya gesek, ya kan? Gaya gesek menyebabkan benda itu berhenti. Nah, kalau nggak ada gaya gesek, misalnya dibuatlah seperti es yang sangat halus gitu ya, apa yang terjadi? Bukunya semakin jauh ya, benar nggak? Ketika saya dorong. Benar. Ya, jadi sebetulnya keadaan gerak sebuah benda itu tidak berubah kalau tidak ada gaya yang bekerja pada. Sekarang saya mau nanya nih, kalau yang tadi yang para gentleman jawabannya sangat dominan. Sekarang yang para mahasiswi nih, coba kalau misalnya hanya ada satu gaya, bisa nggak dia itu tidak berubah geraknya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kalau gayanya cuma satu, maka sigma F-nya bisa 0 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi minimal berapa gayanya? Dua. Jadi minimal perlu 2 gaya, ya. Contohnya gaya berat sama gaya normal, ya. Gaya normal itu gaya yang terjadi akibat adanya kontak, ya. Akibat adanya kontak maka terjadilah gaya normal. Nah, kalau benda yang jatuh itu cuma ada berapa gaya yang bekerja kalau nggak ada gesekan udara? Benda yang lagi jatuh. Ada berapa gaya? Satu. Gaya apa? Gaya gravitasi. Ya kan? Nah, itu dia akan mengalami percepatan. Pasti dia mengalami percepatan. Ya. Percepatan bukan perpecahan ya, percepatan. Ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, contoh ya, contoh soal. Ini penerjun payung ya. Sedang melompat dari pesawat ya. Ya iyalah ya, penerjun payung ya melompat dari pesawat ya. Masa penerjun payung menempel pada pesawat ya, melompat dari pesawat. Kemudian ya dengan lengan dan kaki terbentang mencapai kelajuan 200 km per jam. Oh, ini tinggi ya. Jika masa penerjun dengan payung adalah 90 kilo, wah, ini berarti penerjunnya termasuk yang kelas ringan ya. Ya kan? Oke ya. Gregorius berapa beratnya kalau boleh tahu? Yaitu privasi ya. Berapa ya? Ya, kamu bohong aja berapa? Lali, Pak. Biasanya nera salah, gocap, Pak. 50. Iya, 50. Oke. Ya. Untung dosennya saya, kamu dosen senior wis dikeplak ngomongnya gitu. Ya, ya. Nggak apa-apa kamu bisa jawab. Kebetulan saya orang Jawa, ya. Nah, 50 ya, kurang lebih 20 kilo ya ketidakpastiannya ya. Nah, jadi kalau kamu 50, beratnya 40 itunya ya, payung. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Jika masa penerjun payung, berapa besar daya hambat ke atas yang dialami penerjun payung? Ya, gimana? Ya, mari. Ini persoalannya kita pahami dulu. Jadi, kalau kita belajar apapun ya, fisika itu pengalaman saya ya. Kalau ada soal gitu, yang pertama kita ngapain? Berdoa. Kita membaca soalnya, ya. Kita baca soalnya dulu, ya. Nah, terus habis itu kita lihat ini soal termasuk kategori apa. Ya, kategorinya GLB, GLBB, hukum Newton, energi atau apa. Nah, itu identifikasi dulu. Nah, gimana caranya supaya kita cepat mengidentifikasi? Ya, cuman satu, kita lebih banyak menambah pengalaman mengerjakan soal. Jadi, ya kuncinya ya belajar. Semua dosen sama kalau ditanya, gimana caranya biar dapat nilai A? Ya, cuman ada satu cara. Belajar. Ya, ya ada cara instan ya. Saya aja belajar fisika Mas 20 tahun kadang jawab soal aja masih bisa salah gitu. Jadi ya udah namanya kita manusia ya terbatas ya.
belajar ya semakin banyak makin bagus ya. Ini kata kuncinya apa ini? Ya. Mencapai kelajuan. Ingat, mencapai kelajuan konstannya itu nggak dikasih tahu di sini. Ya. Berarti ini soalnya ya ada agak licik juga. Sebetulnya bagusnya kelajuan konstan. Artinya apa? Kelajuannya konstan, percepatannya berapa? 0. 0. Jadi kalau begitu, hukum 1 mengatakan apa? Kalau bendanya itu konstan kelajuannya, berarti resultan gayanya berapa? 0. 0 ya. Identifikasi coba gayanya ada apa? Cuma 2 atau yang penting gaya berat dan gaya gesek, benar nggak? Ya, cuma 2, gaya gerak dan gaya gesek. Jadi ini adalah kasus kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu kecepatan di mana gaya geseknya sama dengan gaya beratnya. Itu namanya kecepatan terminal. Itu tetap tinggi dan tetap fatal, ya. Oke. Nah, berarti kalau keadaannya seperti itu, berarti hanya ada 2 gaya di mana sigmanya tetap 0 ya. Tinggal di ini aja ya. Hukum Newtonnya yang 1 diterapkan. Jadi G sama dengan W, ya. FG kan kita nggak bisa cari tahu. Yang bisa kita cari apa? W-nya. W itu dari bahasa Inggris ya. Apa? Weight. Ya, jadi berat. Ingat, berat tidak sama dengan massa. Ya. Apa bedanya berat dan massa? Bedanya apa? Kalau berat dikali gravitasi, Pak. Apanya yang dikali gravitasi? Masanya, Pak. Ya, bagus. Jadi beratnya massa. Kamu tiba-tiba jadi sopan tuh. Ya. Nah, oke. Jadi berat itu M kali G ya. Kalau massa itu cuma M aja. Jadi massa itu adalah inersia. Inersia kita di bulan di bumi sama. Tapi beratnya beda karena gravitasinya beda ya. Ini kayaknya Gregorius sudah paham ya. Yang lainnya juga sudah paham ya. Nah, ini yang on video kok cuman sedikit nih apa pada ini pulsa semua, Pak? Oke. Nah, yang punya jaringan di rumah ya nyalakan saja videonya ya. Oke. Oke. Ya. Nah. Ya berarti kan tinggal 90 kali 10 kan gravitasinya 10 ya 900 jawabannya. Ya, maunya semuanya soalnya kalau UTS kayak gini aja ya Pak ya, langsung aja ya 2 step selesai dapat ya. Oke. Jadi kelembaman ya tadi ya, kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awal. Makanya kan sangat sulit bagi kereta api untuk mengerem ya dalam jarak dekat karena massanya begitu besar, dia butuh gaya yang besar untuk bisa berhenti. Satuan sistem internasional untuk massa adalah kilogram ya, kilogram. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Ini kadang jangan ya, saya yakin anak IPB nggak ada yang ketukar ya. Tapi kalau bukan anak kuliah mungkin gaya itu dianggap sebagai apa? Wah, banyak gaya itu. Gaya itu apa namanya? Banyak ulah, banyak tingkah gitu ya. Padahal nggak, kalau gaya itu dari bahasa Inggris di sini yang namanya adalah force ya, atau ya itu interaksi ya, force gitu ya. Jadi force itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengubah gerak gitu ya. Nah, kalau misalnya pernah dengar Star Wars gitu, mungkin ada yang the force gitu, may the force be with you gitu ya. Nah, itu kan sebuah kayak kekuatan ya. Sebetulnya itu nggak benar-benar sama dengan definisi fisika ya. Kalau di fisika tuh force itu bisa dikatakan sebagai suatu interaksi yang merubah gerak gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah gaya itu harus bersentuhan nggak? Kayak harus didorong, ditarik? Nah, dia bisa ngasih jawaban. Mungkin dari yang lain coba. Tidak harus bersentuhan. Ya, bisa ngasih contoh nggak yang nggak bersentuhan? Gaya gesek, apa tuh gaya gesek udara mungkin? Apa ya? Iya, itu kan ada udara sama bendanya langsung bersentuhan. Yang paling gamblang, gaya apa yang tanpa ada sentuhan? Gaya magnet, gaya magnet. Nah, gaya magnet bagus. Gaya magnet bisa ya pada suatu jarak karena ada medan di situ ya. Satu lagi contoh yang paling umum tanpa sentuhan. Gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasi itu bumi dan bulan itu tidak bersentuhan ya. Kalau bersentuhan namanya udah tanda-tanda kiamat itu ya. Jadi tidak bersentuhan. Baik ya.
Nah, gaya bisa muncul dalam berbagai bentuk dan berbagai dalam sebuah benda bisa lebih dari satu gaya. Ya. Nah, ini interaksi. Jadi bisa aja gaya gravitasi dan listrik bekerja. Pada saat saya membawa buku ini, saya memegang buku ini, fisika ya. Ini kira-kira gaya apa yang bekerja pada buku ini? Ada gaya gravitasi, terus apa lagi? Ini tangan saya dan buku ini memberikan gaya dorong. Ini gaya apa nih? Gaya normal. Gaya apa? Gaya normal. Ya, gaya normal. Nah, gaya normal itu salah satu bentuk gaya listrik sebetulnya. Karena atom-atom tangan saya bersentuhan dengan atom-atom ini. Ya. Jadi gaya listrik itu bisa buat kita berjalan, ya. Bisa buat kita itu memegang benda itu gaya listrik. Oke. Nah, ada lagi gaya yang sebetulnya sangat penting juga, yaitu gaya kuat, gaya inti namanya. Yaitu gaya yang menyatukan proton dan neutron dalam inti atom. Kalau nggak ada gaya kuat, maka semua atom akan meluruh, ya, akan hancur. Nah, gaya kuat ini tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi maupun gaya listrik. Yang keempat adalah gaya nuklir lagi, tapi nuklir yang lemah. Gaya nuklir yang lemah itu apa? Gaya nuklir lemah itu bertanggung jawab atas radiasi atau peluruhan. Contohnya uranium yang kemudian menjadi timbal melalui serangkaian proses itu gaya lemah ya, dalam bentuk pemancaran sinar alfa, beta, dan gamma. Kan sudah pernah belajar dulu di SMA. Masih ingat ya apa itu sinar alfa, beta, gamma ya? Nah, jadi gaya itu ada 4 tadi. Nah, apakah benar cuma ada 4 gaya? Kita nggak tahu ya. Karena kita kan masih ada dark energy, dark matter itu masih misterius. Tapi sementara ini yang fisikawan ketahui itu ada berapa? Ada 4 gaya. Nah, gaya gravitasi ya, itu gaya yang kita rasakan tiap hari dan terutama kalau kalau pagi hari itu terasa besar gaya gravitasi ya. Apalagi baru bangun tidur itu gaya gravitasinya cukup besar ya. Oke. Nah, walaupun rambut kita kadang melawan gaya gravitasi ya. Rambut kita pagi-pagi itu seperti apa namanya? Seperti labirin. Singa, Pak. Seperti singa. Seperti singa ya. Oke. Sedangkan kecuali kalau yang nggak punya rambut ya, seperti itu. Ya, nah seperti itu. Oke. Coba bayangkan kalau misalkan gaya gravitasi nggak ada, kita bangun tidur jangan-jangan di atas lemari, di bawah meja gitu ya. Terus sekarang kuliah Zoom juga susah ya, karena pada melayang semua gitu ya. Jadi nggak bisa dinikmati kuliahnya ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi gaya gravitasi dan termasuk gaya, tapi gaya gravitasi itu gaya yang cukup lemah ya, karena apa namanya dia itu harus melibatkan massa yang besar. Kalau gaya gravitasi itu kuat, wah itu bahaya. Jangan-jangan kita semua kayak cicak ya, nggak bisa bergerak, harus nempel di dinding gitu. Ya. Jadi kuliahnya kayak cicak di dinding gitu semuanya. Ya. Atau kalau gaya gesek terlalu kuat, jangan-jangan kita nggak bisa melepaskan diri dari lantai ya, itu juga kita jadi lem abadi di mana. Oke. Ya. So, gaya gravitasi atau gaya berat ini kayaknya kalau ngajarin kayak gini Anda pun bisa ya, karena ini sebetulnya materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru les gitu ya. Ini banyak yang sudah tahu ya. Oke ya. Nah, ini saya kalau boleh mengkritik slide ini ya, fisika itu kan juga udah puyeng ya, mbok gambarnya itu yang lebih seksi dikit gitu. Kok mau Uncle Henry ditampilin di sini. Jadi apa namanya? Oke, nah, jadi intinya sebetulnya yang dilihat sama Uncle Henry di timbangan itu gimana itu? Itu gaya beratnya atau gaya normalnya sebetulnya? Coba dipikirin. Gaya normal. Gaya normal ya. Kenapa, Pan? Karena kan karena dia tegak lurus dengan gaya gravitasi. Ya, jadi sebetulnya jawabannya karena dia ada kontak antara kaki sama kalau kamu tuh jawabannya dia tegak lurus gravitasi itu memang karena dia itu kontaknya adalah kaki menyentuh lantai, lantai menyentuh ke atas gitu jawabannya ya. Tapi jawaban yang benar tuh ada kontak gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kamu sudah berani menjawab itu bagus ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah gaya normal itu selalu sama dengan gaya berat, Arpan? Tidak. Tidak. Kapan contohnya dia nggak sama? Kalau misalkan sudutnya itu tidak sama dengan 90 derajat, Ya. ada sudutnya. Ya
udah kamu kok bisa jawab terus itu, kamu nggak usah kuliah kalau ya. Sana kamu main di mall sana. Enggak Saya ya? masih perlu belajar Pak, kemampuan Ya saya udah. masih kurang jauh. Iya iya nggak apa-apa. Maksudnya itu ya bagus. Jadi kalau dia tidak datar, maka gaya normalnya adalah mengikuti kemiringan ya, mengikuti kemiringan, dan komponen yang vertikalnya kalau nggak salah itu adalah sin tetanya atau cos theta ya, sin theta atau cos theta ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita gambarkan yang gini ya, misalnya ini dia lantainya miring. Nah, biasanya sudutnya yang ini ya. Gaya normalnya seperti ini. Nah, gaya beratnya selalu ke bawah ya. Kenapa gaya beratnya selalu ke bawah? Nah, buminya ada di mana? Buminya ada di bawah ya. Ya, buminya ada di bawah, maka dia selalu mengarah ke bawah. Betul. Kalau begini berarti gaya N tidak sama dengan W. Oke. Ya, gaya N-nya adalah berarti kan begini. Nah, berarti gaya N-nya adalah mg cos theta ya. Nah, kalau ini tetanya seperti ini ya. Nah, mg sin theta atau mg cos theta ini coba ada yang bisa jawab nggak? Gaya normalnya sama dengan apa ini? Mg sin atau cos. Kalau sudutnya di sini berarti sisi bawah itu cos, betul ya? Ya. Ya kita tahu kan mg cos theta itu kan akan bernilai maksimum jika tetanya sama dengan 0 kan? Ini nggak akan sama dengan mg gitu tuh. Ini nanti di praktikum dibelajar. Ada contoh lain nggak di mana gaya normal tidak sama dengan gaya berat? Yang tadi yang saya suruh main ke mall itu maksudnya menghayati fisika. Kalau ke mall itu ada apa itu? Lift, Pak. Ada lift ya. Kalau kamu naik lift itu gaya beratmu kerasa apa? Sorry, gaya normalmu kerasa berubah-ubah kan? Kalau liftnya naik, gaya normalmu bertambah atau berkurang? Coba logikanya. Coba dipikir. Kalau kita lagi di dalam lift nih, ya, terus liftnya bergerak ke atas, kita jadi gaya normalnya seperti apa? Berkurang kan Pak, soalnya tarik ke atas. Oh biasa. Kita malah merasa lebih berat, betul nggak? Karena nanti gaya normalnya itu sama dengan ya ada mg. Nah, sekarang gravitasinya ditambah dengan percepatannya. Ya, sebetulnya ini gaya semu nih, karena dia kerangka acuannya jadi nggak diem tapi dipercepat ya. Nah, sedangkan pada saat liftnya turun kita lebih berat atau lebih ringan? Lebih ringan. Jadi gayanya ketika turun itu sama dengan m g minus a ya, betul? A itu percepatan lift ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau liftnya itu lepas talinya, jangan sampai terjadi ya. Ketika lepas talinya itu berarti percepatannya berapa? Sesuai dengan gravitasi. Iya. Berarti kalau sesuai dengan gravitasi, maka kan sama dengan betul. M G minus G, betul? A-nya sama dengan G. G minus G sama dengan 0. Berarti berapa gaya normalnya ketika liftnya jatuh bebas? 0. Berarti timbangan kita menuju angka berapa? 0. 0 lah, itu tandanya kita sedang jatuh bebas. Makanya namanya bahasa Inggrisnya free fall. Ya. Jatuh bebas. Kita bisa kok merasakan jatuh bebas. Coba ketika kita melompat, sesaat setelah kita diam di atas, kita turun, itu kita sedang berada dalam keadaan jatuh bebas. Nah, teman-teman yang di mall ya, coba nanti dicoba dulu ya. Ketika Anda lagi naik lift itu dicoba ya. Tapi kalau bisa pas lagi nggak sama pacarnya, kalau ada malu-malu ya. Loncat-loncat. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, itu contoh. Jadi gaya normal dan gaya berat itu aksi reaksi bukan? Bukan. Bukan ya. Pak kan belum dibahas, ini masih hukum Newton 2.1 ya, nggak apa-apa kan Anda sudah dapat di SMA. Bukan gaya aksi reaksi, karena apa? Walaupun arahnya berlawanan, kadang besarnya sama ya, kadang enggak. Tapi yang penting itu adalah dia bekerja pada benda yang sama toh, yaitu bekerja pada satu sistem yang sama, yaitu badan kita. Yang namanya aksi reaksi itu harus dua benda atau satu benda? Satu. Yang namanya aksi reaksi loh. Aksi dan reaksi.
pasti ada dua benda dong. Oh ya, dua ya. Iya, karena Oh, yang iya. satu memberikan gaya aksi, yang satu memberikan gaya reaksi. Gitu. Kalau kamu dorong tembok, itu kamu gaya memberikan gaya aksi, temboknya ngasih gaya reaksi. Bekerja pada benda A dan benda B, jadi bendanya beda. Ya. Nah, kalau bendanya sama, nah nggak ada yang bergerak dong, karena resultannya 0. Maka benda aksi reaksi itu harus beda. Jadi kalau ada orang mengatakan aksi dan reaksi itu gaya normal berat, contohnya itu benar atau salah? Itu namanya Salah. salah, ya. Oke, tapi jangan berarti jadi apa? Nggak percaya sama pemain bola itu mau salah ya. Mau salah itu benar terus kalau ngegolin, ya. Mau benar gitu ya. Oke ya. Oke, ya. Bagus. Jadi seperti ini cara ngerjainnya. Kalau mahasiswa yang pintar itu enak ngajarnya. Tinggal assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Ya, ini kalau gaya normal. Ya. Gaya normal adalah gaya kontak. Gaya normal selalu berarah tegak lurus dengan bidang kontaknya. Ya. Nah, ini Mas Reza serius banget nih ngajar. Padahal saya ngelucu terus, Mas Reza nggak ketawa nih. Ini di layarnya Mas Reza lagi membuka apa ini? Ya. Ya, kok nggak pernah ketawa, serius banget gitu ya. Ya, oke. Ya, coba layar Netflix-nya digeser dikit ya. Nah, jadi ini apa, gaya normal adalah gaya yang bekerja karena ada dua permukaan. Oke. Oke ya. Nah, yang lain kok banyak yang nggak pakai video itu kenapa? Lagi ujian Pak di rumah. Oh iya ya, kalau sinyalnya itu ya kadang kita kalau pakai video suka malu ya. Padahal sebetulnya ya nggak apa-apa. Kan meramaikan ya. Saya kadang sambil ngajar sambil melihat wajah-wajah yang ketawa gitu menghibur saya ya. Kalau saya ngelucu tapi nggak ada reaksi, cuman gambar foto diem ya. Ya kan? Cuman diem aja nggak ada reaksi gitu ya. Kayak fotonya siapa itu yang kelihatan garak ya. Oh, ya. Tapi kayaknya foto-fotonya sopan semua di sini ya. Ya. Ya, kayak fotonya Anthony Dwiya itu ya. Saya ngelucu kayak gimana fotonya gitu ya Anthony ya. Ini udah pernah ketemu nggak sih? Pernah ketemu langsung gitu satu sama lain? Nggak pernah ya? Pernah Berapa Pak. udah Pak pernah? Ya, ini semua gara-gara ibu yang galak ini ya, Omikron. Gara-gara ibu Omikron dan Omikron. Ya, oke. Jadi pernah ketemu ya? Ketemunya pas kapan? Acara ini? Apa? Semester 1 Pak. Oh, ada yang belum pernah ketemu juga? Yang jauh-jauh belum Pak. Biasanya Jabodetabek Ya aja. Allah, ya itu. Padahal zaman saya dulu itu, saya tuh, ya kalau kuliah tuh emang capek sih. Tapi ya beda sih ya kalau ketemu teman-teman itu saling bercanda itu biasa ya. Kalau saya dulu biasa diledekin, kamu, nama saya kan, kalau saya dulu panggilannya Dodi kan, Dodi nggak pernah ikut ospek tiba-tiba muncul di sini, kayak gitu. Nggak pernah kerjain tugas ospek apa gitu kan. Langsung sama kakak kelas kok nilai praktikum saya kok tiba-tiba jadi anjlok gitu kan. Saya protes ke dosen, akhirnya kakak kelas saya yang dipentung ya kan. Nah, jadi seperti itu. Ya, ya kita kadang gitu, tapi insya Allah kakak kelasnya nggak ada lah yang sekejam saya, kakak kelas saya dulu ya. Jadi saya itu dari dulu tuh nggak pernah apa namanya, nggak pernah ikut ospek. Tapi kalau ngospek ya iya pernah. Enggak lah ya. Ya. Nah itu ya, oke ya. Nah, tapi kalau yang apa namanya, kalau ospek yang resmi saya ikut, saya nggak ikut yang nggak resmi. Cuman dulu tuh ada itu yang nggak resmi. Aku waduh bahaya. Tapi kalau yang resmi saya selalu ikut ya. Nyanyi balonku ada 5 gitu. Tapi semua huruf vokalnya harus diganti O. Balonku O, dolomo. Ya kan? Mempermalukan orang. Ya. Itu namanya bentuk dari apa? Pelanggaran hak asasi. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali lah merasakan jadi mahasiswa itu gitu. Oke. Ya kan? Nah,
Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi gaya kedua itu gaya gesek. Nah, gaya gesek itu terjadi karena apa? Melibatkan sentuhan juga. Tapi bedanya kalau gaya kontak itu adalah gaya yang tegak lurus. Kalau gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Penting nggak gaya gesek kira-kira? Sangat Ya kan? penting. Sangat penting. Contohnya apa nih, Pak? Kalau misalkan dalam kendaraan kadang kayak gesek ya tergelincir gitu, maju Betul terus. sekali. Ya itu contoh yang penting untuk bisa melaju di kendaraan tuh bannya harus ada gesekan dengan aspalnya. Ya, betul. Jadi gaya gesek itu mikroskopis ya. Nah, ada yang namanya gaya gesek statik dan ada yang namanya gaya gesek kinetik. Bedanya apa, Pak? Kalau kayak gesek statis itu kalau misalkan bendanya itu diam, kalau kinetis itu kalau bendanya itu udah jalan. Atau kebalik ya. Ya Ya kayaknya benar. gitu. Ya. Jadi gaya geseknya seperti itu. Kalau dia itu kinetis, nah biasanya ini saya sambil nanya santai nih, ada Prilia Restu nih. Ya, Pak. Ya, Pri, kamu kalau misalnya gaya gesek kinetis dan statis, mana yang lebih besar biasanya? Kinetik, Pak. Yang apa? Yang gerak kinetik, Pak. Yang kinetis. Ya, Tapi sebetulnya pada saat kamu mendorong itu yang paling berat itu di awal atau di akhir? di awal karena bendanya diem. Ya, berarti gedean gaya gesek yang mana? Statis atau kinetis? Statisnya itu Nah, statis. emang diem-diem aja tuh gimana, Pak, maksudnya? Ya, kalau statis itu berarti dia sedang diam atau tidak bergerak ya. Oh, Oke, ya seperti itu ya. Nah, jadi gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis ya. Wah, ini tadi Reza saya kritik langsung hilang videonya ya. Jadi jangan tersinggung, maksudnya gini. enggak, Pak. Oh enggak, ya enggak apa-apa. Enggak. Kamu enggak ada masalah. Jadi saya cuma bercanda aja ya. Saya senang membercandai gitu, ya. Ya. Oke, ya. Jadi gitu ya tadi ya, Restu ya. Jadi yang lebih besar gaya gesek statis. Karena pada saat statis itu dia atom-atomnya sedang menempel ya. Sedangkan kalau kinetis dia sudah agak bahasanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu udah berojolan gitu. Atomnya udah terlepas. Udah nyebar gitu ya, Pak. Ya udah tersebar ya. Ya sudah seperti itu ya. Saya itu orang Solo ya, aslinya itu Solo. Tapi saya lama karena saya ikut ayah saya dulu ya. Dulu tuh ayah saya S3 di Jerman. Jadi saya tuh dulu 3 tahun saya pindah ke Jerman di kota Erlangen sampai 10 tahun. Jadi 7 tahun. Tapi entah kenapa medoknya itu nggak hilang. Ya. Karena ibu saya kan orang Solo gitu ya. Jadi walaupun di Jerman tetap aja yang saya tahu bahasanya bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Walaupun kalau sebetulnya bahasa yang pertama saya tahu tuh bahasa Jerman karena dulu waktu itu jadi ich spreche ein bisschen Deutsch gitu ya, bahasa Jerman. Cuman itu aja ya. Kalau Anda bahasa Jerman yang Anda tahu apa? Mungkin ada yang tahu bahasa Jerman? Kebetulan saya belajar, Pak. Iya, oh gitu. Bahasa Jerman dulu ceritanya gimana belajarnya? Itu gimana, Pak? Katanya belajar bahasa Jerman. Oh iya, dari kelas 10 sih, Pak. Kelas 12 sih berhenti. Ngambil ekskul ceritanya. Enggak, emang les di Goethe Institute. Oh, di Jakarta. Goethe Institute. Iya. So, jadi Sie können ein bisschen Deutsch sprechen jetzt, verstehen Sie? Ya, Ah, itu ya. Iya, bagus nih ya. Oke. Coba gimana Gregorius? Bisa Jerman nggak? Iso. Belas iso, Pak. Ya, Ngerti kalau belas kita aku, bahasa Pak. Jawa, kita bahasa Jawa Iya, aja ya. Sing merakyat. Oke. Ya udah ya. Gitu ya. Nah, apa hubungannya bahasa Jerman dengan materi ini? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Jadi nah, tapi ini ada berkah nih saya bahasa Jerman itu. Saya ngerti bahasa Jerman akhirnya waktu saya S3, saya nulis ke profesor di Jerman. Alhamdulillah pas wawancara saya kepilih untuk studi S3 karena saya wawancara pakai bahasa Jerman. Ya. Jadi saya memang karena kepaksa dulu ya ikut orang tua. Cita-cita menjadi pemain Bayern Munchen gagal karena pulang kembali ke Indonesia dan lihat sepak bola di Indonesia trauma langsung. Ya, nggak mau jadi pemain. Ya. Oke, ya. Nah, bahasa itu penting ya untuk kita memahami dan untuk ke depannya. Nah, ini kita lihat ya, kalau gaya gesek statis dia ketika benda diam. Nah,
Gaya gesek statis itu sebetulnya terjadi antara roda dengan ini ya, roda dengan si lantai itu. Coba saya gambarkan roda, ini jalannya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ketika roda itu bergerak, berputar begini ya. Ini ceritanya roda ya. Nah, sebetulnya ya, dia bergerak ketika dia bersentuhan dengan si aspal ini, dia dalam keadaan apa sebetulnya di sini? Ya. Dia sebetulnya sedang bergerak ke sini dan dia juga mendapatkan gaya ke depan ya. Akibat dari gaya apa di sini? Coba, dia itu ada aksi reaksi nih. Coba. Aksi reaksi ya kan? Antara apa? Lantai atau jalan. Ini tadi yang disebut gaya gesek sama Arpan itu ya. Jalan dengan gaya dorong, ini aksi reaksi nih. Satu bekerja pada roda, satu bekerja pada jalan. Berarti kan ini dua benda yang berbeda ya, Pan ya? Dua benda yang berbeda. Nah, kenapa dia mendapatkan gaya ke belakang? Itu gaya mana itu? Gaya dorong dari roda ya. Jadi ada dua kecepatan, kecepatan ke depan translasi dan kecepatan ke belakang yaitu rotasi. Rotasi itu karena putaran. Ini itu ada kucing mau belajar fisika. Ya ada rotasi dan ada translasi. Ternyata hatinya lembut, nih, romantis. Yang melihara kucing itu kucing kamu, Sa? Itu kucing Iya, kamu. Pak. Itu kucing Persia ya? Enggak. Enggak, itu kucing apa? Kayaknya campuran domestik sama Persia sih. Oh, ini kucing hasil hubungan haram. Ya, soalnya Hubungan bebas. itu pergaulan bebas kucingmu gitu ya. Jangan ditiru ya kayak gitu ya. Oke. Jadi oke, tapi biasanya dia punya ketahanan ganda ya. Dia kuat dan juga dia rupawan ya. Karena kucing campuran kan, kayak Indo kan. Kalau cewek Indo itu kan campuran gitu ya. Nah, ya, oke ya. Lagi-lagi ini kita bahas. Nah, jadi sambil bercanda gitu kenapa? Ini ada tujuannya. Kenapa saya bercanda ya? Supaya nggak bosen baik mahasiswa dan dosennya. Ini tuh nggak sembarangan loh ini ya. Saya bercanda tuh nggak sembarangan karena memang saya nggak bisa kalau nggak bercanda. Ya, oke ya. Nah seperti itu. Oke. Nah biasanya kalau terlalu banyak bercanda habis kuliah saya langsung dimarahin istri. Kamu tuh ngajar atau ngelawak sih? Ya, nah, seperti itu. Ya kan? Ya kalau perempuan itu selalu benar. Iya selalu benar. Nah, laki-laki selalu salah, makanya santai aja kan, tinggal minta maaf. Ya, oke. Yang penting laki-laki itu minta maaf, ya. Oke. Betul, Pak, betul. Iya, kan? Jadi gitu, ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, dia resultan gayanya itu 0 karena nggak ada percepatan ya. Dia vektornya berapa? Vektornya 0, otomatis vektor dari percepatannya juga 0. Jadi, ketika ban itu berada di kontak dengan si lantai, yang bekerja kayak gesek statis atau kinetis di titik ini. Ada yang tahu? Statis, karena dia berada dalam keadaan diam. Nah, yang bahaya kan ketika di sini bekerja kinetis. Itu tadi yang dibilang siapa yang tadi bilang ban selip itu namanya siapa yang ngomongin itu tadi ban selip? Yang tadi cerita tentang Arpan lagi ya? Ya, Iya, itu. Pak. Nah, jadi ban slip itu paling bahaya. Kenapa? Remnya sedang dipencet, tapi mobilnya tetap melaju, betul nggak? Iya. Makanya ada yang pernah punya ini nggak? Pernah dengar ABS nggak? Automatic Braking System. Itu kalau di mobil-mobil yang bagus ada ABS itu. Bukan asal Bapak senang ya. Automatic Braking System. Nah, tujuan dari ABS itu apa? Gini-gini Biar nggak juga ngunci bannya, Pak. kita harus tahu loh. Nggak ngunci. Betul. Biar bannya nggak ngunci, biar nggak selip ya kan. Jadi pada saat pengereman itu dia akan memberikan sedikit tambahan roda puntiran ke belakang supaya gaya statiknya itu tetap bekerja. Jadi ketika misalkan ya depan kita tiba-tiba ngerem, kalau kita punya ABS, kita percepatannya, perlambatannya maksud saya, itu lebih kuat atau lebih lemah kalau ada ABS? Pengeremannya lebih kuat karena kita rodanya tetap muter ke belakang. Jadi artinya rodanya itu akan menghasilkan walaupun kita kunci remnya, tetapi rodanya akan memaksa dia berputar supaya dia lebih kuat pengeremannya. Itu namanya ABS. Dan
ketika kita mengerem, kita masih bisa menghindar. Kenapa? Karena bannya nggak selip. Kalau bannya selip, kita banting setir tetap maju kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang Anda tahu, oh ternyata kuliah fisika bisa menyelamatkan juga ya. Nah, itu ya. Nah, terus jadi kita kalau naik mobil, periksa kalau mobilnya yang bagus-bagus itu beberapa udah punya ABS. Ya. Kemudian apa itu yang ini sabuk pengaman. Belt, ya. Ya, apa fungsinya sabuk pengaman? Biar nggak itu ke depan, Pak. Ya, kirain buat menghindari rahasia polisi. Ya, jadi supaya kita ketika kita mengerem, inersia kita akan membuat kita akan melaju ke depan, betul? Kalau Betul, kita tiba-tiba di mobil terus direm, kita badan kita kejungkir ke depan, ya kan? Karena kita lebih berat daripada udara, ya. Kecuali yang sangat ringan, nggak pernah makan gimana kecil. Nggak ada, itu namanya manusia balon, ya. Nggak ada manusia balon. Kalau balon kamu rem, balonnya pasti mundur ke belakang, apalagi balon helium, ya. Oke, kita maju ke depan. Nah, ternyata seat belt yang bagus-bagus itu nggak benar-benar rapat, tapi ada longgar sedikit. Kenapa? Itu nanti belajar di impuls dan momentum. Ketika gaya kontaknya itu pada waktu yang singkat, itu biasanya gayanya lebih berat. Jadi kalau seat belt-nya itu nggak elastis, kita bisa tercekik lehernya. Karena ketika kita mengerem, tiba-tiba kita langsung nggak ada ini sama sekali ya. Jadi biasanya seat belt itu dibuat longgar dikit. Tapi jangan kelonggaran, nanti nggak ada gunanya. Ya. Ya, jadi ini keamanan mobil ya, seat belt. Terus ada juga yang namanya apalagi keamanan mobil itu? Airbag. Airbag. Nah, betul. Airbag itu gunanya buat apa? Bantalan, Pak. Kalau misalnya ada tumbukan. Ya betul. Untuk kalau tumbukan ada bantalan, kirain bantalan buat turu itu tidur itu. Ya. Beda dong, Pak. Ya, gimana cara kerja airbag juga? Bayangin, kamu habis belajar fisika ini, kamu bisa tahu cara kerja airbag. Ini semua kaitannya sama inersia nih, Gregorius. Kamu tuh panggilannya apa? Bebas, Pak. Mau dipanggil Greg, Dam, Mar, monggo. Oh, jadi gini ya, Greg. Apa namanya? Airbus itu seperti yang kamu bilang, Greg. Ya. Ketika kamu mengerem dan itu sebetulnya ada sensor yang namanya bola. Ini saya tunjukin ya. Supaya kamu habis ini gara-gara Pak Dodi nih saya jadi kerja di Astra ya. Lumayan alhamdulillah ya. Amin. Jadi diwawancarai Astra. Kamu tahu sih nih. Kamu tahu kerja ABS? Ngerti Pak? Ini supaya nanti gesekan statiknya hebat nih ya. Ini nggak mungkin muridnya Pak Endradi nih. Karena Pak Endradi kan ngelawak terus ya. Jadi ada sensornya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada bola di sini ya. Nah, ketika terjadi tabrakan ya, maka tabrakan itu akan memicu reaksi kimia. Jadi di sini itu sebetulnya ada reaksi kimia ya. Ada zat kimia, saya lupa hidrogen apa gitu ya. Nah, ketika terjadi tabrakan di sini ya, maka terjadi kompresi ya, udaranya terkompres, kemudian ada sinyal listrik yang sinyal listrik itu akan menghasilkan sebuah pemicuan dalam bentuk keluarnya airbag. Tapi sebetulnya ini di sini harus hati-hati. Di sini ada sensor bola. Ketika terjadi tabrakan, si bola ini pasti inersia ya. Artinya bola ini pasti menumbuk ke depan atau ke belakang kalau mobilnya ke kiri. Tiba-tiba terjadi pengereman atau tabrakan. Itu bolanya kemana? Ke kiri kan? Depan, kiri. Iya kan dia mengikuti mobil. Ketika ngerem, maka ketika dia mengereman mendadak, dia akan mengklik di sini. Kemudian karena inersia kan, dia akan menyentuh logam di sini sehingga di sini ada sinyal listrik, ya, ada arus listrik. Nah, tapi kan ini nggak cukup. Coba, masa setiap kita ngerem mendadak keluar airbag, yang nggak lucu toh, ya kan? Ada nenek-nenek lewat, gitu, bes gitu kan, nggak lucu ya. Mending nenek-nenek, ya, kena lubang dikit, bres gitu kan? Kan nggak lucu gitu ya. Apalagi jika di sebelah mertua, ya kan nggak enak. Masa mertua kita bes gitu, panik gawat. Jangan nanti langsung apa? Enggak, ya udah. Nah, berarti dia menghasilkan arus. Yang kedua apa? Dia harus ada sensor kompresi tadi. Yang kedua sensor kompresi gunanya apa? Ketika terjadi tabrakan, maka ada yang namanya penyusutan udara.
Nah, penyusutan udara itu di sini ada sensor lagi dalam bentuk sensor tekanan. Ketika dia itu mengerem mendadak, tekanannya normal, ya toh? Karena nggak ada perubahan volume. Ini hukum Boyle, Gay-Lussac. Nah, ketika dia tekanannya itu ini apa namanya? Impact, terjadi impact, maka dia ada perubahan volume karena dia kan bengkok atau ini kan, sehingga dikeluarkan airbag. Jadi ada dua syarat, ya. Nah, kenapa kok harus ada dua? Kenapa harus pakai logam? Ya supaya dalam keadaan berhenti kita nggak keluar airbag-nya. Misalnya kita lagi parkir, terus tiba-tiba dari depan ada orang gila, mukul-mukul dashboard mobil kita kan, terus keluar airbag-nya. Kenapa itu nggak boleh? Karena sensornya nggak sedang bergerak. Ini sensornya ini bertujuan untuk memastikan mobil kita sedang dalam keadaan bergerak. Ya, kalau enggak tiba-tiba dari depan ada orang mukul-mukul apa bagian depan mobil, keluar airbag. Jadi harus dua ya. Ya, ini enggak tenang aja, ini enggak akan keluar di ujian. Ya, karena enggak semua dosen tahu ini. Ya, hanya dosen kurang kerjaan yang tahu ini. Ya, jadi begitu ya. Nah, kalian nggak masalah kan saya cerita-cerita tentang teknologi gini ya, apa-apa ya. Jadi nggak, supaya nanti kamu kalau di ngelamar kerja gitu ya, kamu bisa jelasin. Ya. Apalagi kalau kamu ngelamar anaknya dosen fisika, nah, harus bisa jelasin. Waduh. Ya kan? Ya, mau bawa putri saya kok kamu nggak pakai ini seatbelt. Pakai penjelasan. Iya. Apalagi kalau lagi pacaran harus pakai seatbelt terus ya, jangan macam-macam. Waduh. Ya, nah seperti itu. Oke. Nah, jadi giliran gini aja Reza ketawa. Dan pas giliran fisika nggak ketawa kamu. Giliran. Nah, ini kan. Nah, oke. Oke ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kamu kayak gini tuh fisika itu renyah gitu loh. Ngasihkan fisika itu. Nah, sekarang gaya gesek statik. Gaya gesek statik itu arahnya selalu apa? Berlawanan dengan gaya dorong kita kan. Betul. Kita kalau mau mendorong kulkas ke depan, gesekannya pasti ke belakang. Kenapa? Karena hukum aksi dan reaksi. Ya, betul. Pada saat kita mendorong benda ke depan itu sebetulnya bendanya sedang mendorong lantai kemana? Ke belakang, ya dah. Kok susah banget. Ini kok pelit banget nih, garisnya kecil banget ya. Coba saya buat garis panjang aja yang keluar cuma segini. Ini, oke ya. Nah ini arahnya ke sini. Dorongnya, salah. Kita sedang menarik ini. Aduh, kita sedang menarik. Kalau menarik itu berarti dia dorong kemana? Kalau menarik berarti kita sedang dorong lantai ke sini, betul nggak? Kan ditarik. Ditarik itu kan berarti pull, ya. Berarti dia gaya geseknya ke kiri. Tapi kalau kita dorong, berarti gaya geseknya ke kanan. Pokoknya gaya gesek itu berlawanan dengan gaya dorong lantai. Ya. Oke. Nah, sekarang yang sering kali Anda itu perlu memahami itu bahwa gaya gesek statik itu besarnya kadang salah kaprah. Gaya gesek statis selalu μs kali n, itu salah. Salahnya di mana? Ada yang tahu nggak? Gaya gesek statis itu kenapa kok bukan μs kali n? Itu statik maksimum Pak. Kalau nggak maksimum biasanya kan benda diam. Tapi gaya yang diberikan itu masih kurang dari gaya gesek maksimum, makanya gaya gesek statisnya mengikuti gaya yang diberikan. Kamu pinter banget. Itu kamu dikasih tahu kucingmu atau emang kamu sendiri yang jawab itu? Tahu sama guru fisika. Oh iya. Ya udah. Ya benar itu jawab. Jadi gaya gesek statis seperti yang dikatakan Reza tadi bergantung pada gaya dorong kita, karena resultan gayanya kan sama dengan 0 ya, benar nggak? Aduh, saya lagi nggak punya pen untuk nulis nih, karena bisa nggak ini coba? Oke, saya coba nulis. Oke, jadi gaya gesek statis itu sama dengan gaya dorong. Kenapa?
Karena resultan gayanya sama dengan 0. Bendanya nggak bergerak kan? Berarti kalau kita dorong 10 Newton, gaya gesek statisnya tentu sama dengan 10 Newton. Kalau 20 Newton, gaya gesek statisnya berapa? 20 Newton. Nah, seperti yang dikatakan Reza ya. Sekarang saya mau dengar juga dari yang lain ya. Ini kok yang aktif-aktif para lelaki ini ya. Nah, bagaimana dengan Dea deh? Dea coba, Dea. Selamat sore, Dea. Bapak. Nah, gaya gesek maksimum itu kira-kira gunanya buat apa, Dea? Yang ini. Gunanya buat apa? Kamu coba tebak. Terus kita perlu gaya gesek maksimum itu untuk menentukan apakah Kalau salah nggak apa-apa, Pak. ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya kan? Jadi gimana jawabannya? Salah ya nggak apa-apa. Nanti dibetulkan sama Mas Gian Azaria ya. Wah langsung dia keringat dingin. Tenang aja. Ya. Oke, gimana dia tadi jawabannya? Gunanya maksimum itu apa kayak gesek mas? Menentukan apa itu gaya yang diberikan, bukan, Pak? Nah, tadi hampir benar. Untuk menentukan apakah gaya yang diberikan titik-titik. Nah, mungkin Mas Gian bisa membantu jawabannya tadi. Tadi sudah hampir benar untuk menentukan apakah gaya dorongnya gimana? Gaya gesek maksimum itu, statik maksimum. Menentukan mungkin besarnya gaya yang diberikan. Kalau besarnya gaya yang diberikan pasti sama dengan gaya dorong. Gaya geseknya sama dengan gaya dorongnya. Tapi gaya gesek maksimal itu, mungkin Gian tahu jawabannya. Halo Gian, coba dinyalain mic-nya. Ini kamu penggemar es krim ya? Iya, kalau di background-nya Jadi ngiler. Ya udah. Coba kamu jawab dengan bantuan teman-teman es krimmu itu ya. Nah, kenapa gaya gesek maksimum itu penting? Gaya gesek maksimum itu digunakan untuk mengetahui apa ya? Sama juga sih bingung, Pak. Ya Makan udah. es krim nggak ada gaya geseknya salah, Pak. Kamu itu pasti bisa bercanda ya. Ya udah. Jadi gini, gaya gesek maksimum nih ya, Kian ya, coba dengerin ya sama penjelasan saya. Gaya gesek maksimum itu untuk menentukan benda itu bergerak atau enggak. Nah, kira-kira apa itu artinya? Misalkan gaya geseknya kita hitungkan mu s sama dengan mu s 0,5 ya. Nah, misalnya F sama dengan mu s kali N. Ini F max. Beratnya misalnya bendanya 10 kilo, jadi 100 Newton, mu-nya 0,5. Berarti berapa Newton ini? 50 Newton. Artinya, kalau saya kasih gaya dorong 40 Newton, bergerak nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena gaya geseknya. Iya. Kenapa? Karena gaya geseknya lebih besar. Betul. Tapi gaya gesek apa tadi? Gaya gesek yang maksimum. Iya. Jadi gaya gesek maksimum itu yang nentuin benda bergerak atau enggak. Misalnya kamu kasih 60 Newton, bergerak nggak dia? Bergerak. Bergerak kenapa? Karena lebih gede dari gaya gesek maksimumnya. Betul. Jadi gaya gesek maksimum itu untuk memberikan kamu tuh limit kapan bendanya bergerak atau enggak. Ya. Tapi tadi kalau saya kasih gaya dorong 40 Newton dia nggak bergerak. Pertanyaannya gaya gesek statiknya berapa kalau saya dorong 40? 40 juga. 40 karena resultannya harus sama dengan 0. 0. Nah, itu gitu cara belajar konsep itu ya. Nah, gampang kok ngajarin tuh ya sebetulnya ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau bendanya miring gaya geseknya gimana? Gaya gesek maksimumnya lebih besar atau kecil kalau bendanya miring? Lantainya maksudnya. Lebih besar atau lebih kecil? Coba saya mau nanya ya. Saya mau nanya yang agak jauh aja deh. Siapa nih contohnya? Laila Najmi, halo. Iya, Pak. Iya. Kalau bendanya miring kayak di gambar ini,
kira-kira gaya gesek statis maksimumnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar mungkin. Coba kamu lihat, N-nya itu lebih besar atau lebih kecil kalau dia miring? Kan sama dengan mg cos theta kan? Nah, kira-kira kalau dia miring, itu gaya normalnya lebih kecil atau lebih besar sama N? Dia bendanya datar. Lebih besar. Lebih kecil dong. Kan mg cos theta-nya, kan ada cos theta. Cos theta itu Oh, paling jadi- besar 1. Nah, lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil, ya toh? Nah, artinya gimana? Salah satu cara untuk mengurangi gaya gesek statik adalah kita menggunakan lantai yang kita miringkan, begitu ya, bawahnya dimiringkan. Cara lain ada nggak? Misalnya kamu mau dorong lemari, lemarinya susah digeser. Gimana caranya? Ayo, siapa yang mau jawab ini bebas nih. Mau? Dikasih sabun lantainya biar licin. Ya, boleh. Kok pakai sabun segala sih? Emang nggak ada benda lain. Coba. Pakai yang ada rodanya gitu, Pak. Nah, bagus. Ya, ada rodanya. Kalau nggak ada yang ada rodanya, ada keset, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Ya, hari ini sih, kok Ruth kok nggak berkata apa-apa, Ruth ya? Kok diam-diam aja nih? Ya. Sehat nggak? Halo? Agak-agak, Pak. Oh, ya udah kamu istirahat aja. Ya. Kasihan nih Ruth nih, kebanyakan mikir. Ya. Oke. Oke ya. Jadi kalau bendanya miring atau dikasih gaya gesek yang lebih kecil, dia akan kalau dikasih semacam keset, dia akan lebih gampang. Apa itu? Ya. Nah, coba kalau misalnya apa namanya? Kamu kasih keset, kenapa lebih gampang menggerakkan itu? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Mungkin karena keset licin, jadi gaya gesekannya juga semakin kecil. Iya, betul. Kalau di rumus ini dia mempengaruhinya di mana? Ini. Kalau dia pakai keset yang berubah N-nya atau μs-nya? US-nya. μs. Jadi μs itu kan sebenarnya koefisien gesek toh yang bergantung pada atom-atom di antara permukaan A dan B. Sorry. Nah, kalau kamu selipin keset, ya, berarti dia lebih bergerak karena sekarang molekul kontaknya menjadi tidak terlalu terikat kuat. Ya. Seperti itu. Jadi apa bedanya mahasiswa belajar fisika sama tidak belajar fisika? Kan sama-sama pakai insting ya. Kalau belajar fisika apa kegunaannya? Kegunaannya kamu bisa membuat teknologi yang lebih precise, benar nggak? Kalau kamu cuma pakai insting, kamu cuma bisa buat, tapi kamu pakai coba-coba. Kalau pakai fisika, kamu bisa jadi insinyur, bisa jadi scientist, bisa menguasai sesuatu dan nggak cuma asal jadi, tapi benar-benar ada manfaatnya. Ya, jadi dengan menguasai ilmu alam yang eksak itu, kamu jadi lebih punya peluang untuk mengembangkan teknologi itu. Ya, ya kan? Jadi fisika itu bukan cuma buat ujian, tapi ya memang untuk hidup ya, untuk membuat beberapa aplikasi. Contohnya kenapa kok lagi musim dingin bannya harus ganti. Bahkan di Formula 1 itu ada ban buat hujan, ban buat es. Ya. Karena gesekannya itu harus diubah-ubah. Kalau lagi dia hujan, dia bannya harus ban basah ya. Ban khusus untuk air yang ada hujannya itu anti itu ya, supaya tidak terjadi selip gitu. Jadi semua ada ilmunya ya. Kenapa ban aus itu bahaya? Karena nanti gaya geseknya nggak optimal. Itu kan ban itu ada cengkramannya itu sebetulnya ya. Ada desainnya, semuanya ada. Jadi kita itu benar-benar aplikasi fisika itu di mana-mana ya. Nah, kalau gaya gesek kinetik bedanya apa sama statik? Kalau kinetik itu ketika bendanya bergerak. Nah, coba bedanya tadi apa? Kalau Fs itu maksimum sama dengan μs kali n. Biasanya sama dengan F. Ya. Tapi ini tidak. Kalau misalnya saya tuliskan dalam bentuk Fs ini, berarti adalah lebih kecil sama dengan μs kali n. Ini tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau di FK tandanya apa ini? Ada yang bisa lihat? Tandanya apa? Sama dengan.
Sama dengan, artinya apa ini? Sama. Artinya gaya gesek kinetik itu selalu tetap, benar nggak? Selama lantainya nggak berubah, homogen, dia tetap mu K kali N. Kalau tadi kan ngikut gaya dorong, benar nggak? Sekarang dia ngikut dengan lantainya. Ya. Jadi gaya gesek kinetik, semakin besar gaya dorong kita, maka gaya gesek kinetik tidak berubah. Karena dia hanya bergantung pada lantai. Ya. Nah, sekarang gini, ya, saya akan coba untuk membuat sebuah studi kasus dulu nih ya, teman-teman semua. Saya harus stop share dulu. Dan saya akan keluarkan slide favorit saya. Ada yang tahu slide favorit saya? Ini slide favorit saya. Sing bening suci, nggak ada apa-apa. Belum ternoda. Bersih. Bersih, ya, slide perawan. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya di sini. Oke. Nanti kalau didengar rektor gawat. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita punya yang namanya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Statis itu sama dengan gaya dorong, kinetis itu mu K kali. Kasus kita begini nih ya. Ini ada benda berada di sebuah lantai yang kasar ya. Kita tahu koefisien statisnya 0,8, kondisi kinetiknya 0,5. Beratnya mau berapa nih? Ya, katakanlah 10 kg. Kenapa kok Pak Dodi senangnya 10? Biar kalau dikali 10 jadi 100. Ya. Enak dong, nggak usah mikir. Ya. Nah, kita kalau mau dikasih gaya dorong F, gaya dorongnya berapa? 100. Nah, pertanyaannya, ini ada percepatan enggak? Atau ini diam atau enggak? Ada yang tahu langkah-langkahnya gimana? Cari gaya gesek statis maksimum buat tahu dia Ya. lebih besar atau lebih kecil. Ya udah bener kan ya. Ya, kalau ada kamu itu enak ya, tinggal nanya langsung dijawab. Ya kan? Jadi nanti kalau saya lagi berhalangan ada asistennya Mas Reza ya, tolong ya. Nanti tolong kucingnya ngasih kuliah. Kamu kucingnya dikasih kuliah, meong-meong ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya kan? Ya ini kan mumpung saya masih dokter, kalau udah profesor kan nggak boleh bercanda. Profesor bercandanya jorok ya. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, kita lihat di sini ya. Nah, Fs max kata Mas Reza. Saya ikutin aja, saya percaya dia. Saya percaya pada Mas Reza. Mu S kali N. Ya, berapa mu S-nya Mas Reza? 0,8. N-nya berapa? 100. 100. Jadi berapa ini dapatnya? 80 Newton. Saya dorong 100 kira-kira gimana Mas Reza? Bergerak. Bergerak ya. Kenapa? Karena gaya dorongnya lebih besar dari gaya gesek statik maksimum. Nah, ketika benda mulai gerak, otomatis gaya gesek statiknya langsung 0. Karena dia udah nggak kontak lagi, tapi yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Nah, rumus percepatan itu gimana Mas Reza? M kali A, betul nggak? Iya, benar Pak. Iya. Nah, terus berarti ada berapa gaya yang bekerja pada di sini? Horizontal. Dua. Ada 2. Oke. Sudah lancar. Jadi 100 gaya dorong minus. Nah, gaya gesek kinetik kan kita belum tahu kan? Sama dengan masanya berapa tadi, Mas? 10. Percepatannya kita mau cari kan? Nah, FK itu gimana nyarinya? Mu K kali apa? Kali G normal. Iya, betul. Mu K-nya berapa tadi? 0,5. Ya. Berarti 0,5 kali berapa? N-nya? Gaya normal sama dengan M kali G. Berapa? 100 ya. Jadi 100 dikurangi berapa, Mas? 50. 100 dikurangi 50 sama dengan 10A. Jadi 10A-nya sama dengan berapa? 50. Jadi A-nya berapa? 5 meter per second. Ya.
Ya kalau kayak gini itu ya kamu ya tinggal recalling ya. Insya Allah, tapi jangan sombong ya. Tapi perkiraan saya kamu nilainya antara A dan B ini fisika ya. Amin ya. Oke. Jadi gitu loh ya. Tapi terus jangan bungah ya. Langsung nonton Netflix serial dari 1 sampai selesai. Ya, jangan. Ya. Saya pengennya kamu tetap berusaha. Ya. Oke, ya. Jadi gini ya. Ikuti langkah Mas Reza. Gitu. Oke. Oke. Yang di sini pasti juga ada yang potensial banyak nih. Cuman pada diem semua nggak mau ngomong nih. Ya. Mungkin males gitu ya. Nanti diajak bercanda terus ngomong. jangan malu-malu gitu ya. Biar dosennya juga seneng ya lihat interaksinya. Oke. Nah, ya. Kamu di SMA dosen fisikanya ada yang kayak saya nggak ngocol gini? Ada ya? Tapi saya yakin nggak ada yang. Tapi ngocolnya nggak ngalahin saya kan? Enggak, Pak. Ya. Kalau saya kan udah taraf gila nih, jadi beda. Ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini caranya. Fisika itu tuh nggak usah takut, harus ya. Oke, kita selesai ini. Selesai ya, bukan selesai kuliahnya. Selesai yang ini. Saya sedih harus menutup layar favorit saya. Oke. Wah, ini langsung Gregorius gede banget kabarnya. Yes. Ya. Ya. Oke ya. Nah. Oke ya. Jadi gaya gesek kinetis itu selalu apa namanya? Kamu nggak tahu sih ya, kalau live itu lebih dahsyat lagi. Saya ngajar live itu bisa ngakak semua sekelas ya. Sampai dosen lain tuh pada ini tuh siapa sih ini? Ya. Jangan berisik. Ya, nah, seperti itu. Ya. Ya kan? Saya pernah masuk kelas gitu ya, udah ngajar, taunya baru sadar kalau saya salah masuk kelas ya. Saya masuk kelas harusnya ngajarin Pancasila. Nah, seperti itu. Oke. Ngajarin yang nggak bermoral. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi gaya gesek itu biasanya antara 0 dan 1 ya. Saya boleh bilang ini belum tentu benar ya. Bahkan saya berani bilang ini salah. Kenapa? Gaya gesek itu koefisiennya nggak harus lebih kecil dari 1. Contohnya antara karet roda dengan apalagi Formula 1 itu gaya geseknya itu bisa 1,5, 1,3. Silakan Anda mengecek sendiri di Fitra ya. Jadi ini jangan semua dipercaya. Jangan semua yang tertulis di slide itu kita harus kritis ya. Manusia yang logis itu selalu kritis kan? Selalu kritis dan humoris gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dipercaya. Nah, tapi biasanya memang antara 0 dan 1, tapi nggak selalu ya. Jadi kita bisa lanjut nih. Nah, contoh soal. Ya, sebuah lemari bermassa 100 kg didorong dengan gaya horizontal 300 Newton sehingga bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, tentukan besar gaya gesekan dan koefisien gesek kinetik. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini kasusnya pertama, pahami soalnya dulu. Nah, itu. Jadi caranya tuh selalu sama. Pahami, identifikasi apa yang diminta dan penyelesaiannya itu ikut di bidang. Jadi gini, jangan kita ngerjain soal fisika, kita nggak tahu ini bab mana. Jadi kita tuh bingung ya. Nah, kita harus punya di kepala kita itu semacam kompartemen yang soal itu kita bisa klasifikasi. Oh, ini soal kinematika. Oh, ini soal dinamika. Ini soalnya. Itu dulu. Nah. Terus kemampuan menjawab soal itu tergantung pada pengalaman. Pengalaman itu apa? Semakin banyak kamu latihan, semakin kamu ngeh dengan soal ini. Jadi apa yang kita dapati di kuliah, jangan lupa untuk diulang nanti ketika sudah berada di rumah. Ya, Anda selalu di rumah nih. Jadi Anda akan mengulang gitu ya, seperti itu. Wah, gimana Pak, saya ini kalau belajar tuh nggak pernah bisa nyaman di rumah. Ya udah, cari suasana yang menyenangkan ya, main kayak ke Starbucks Cafe gitu ya, beli kue gitu
cari yang atau apa ya. Yang saya tahu tuh Starbucks tuh yang paling enak ya kopinya. Kalau kalau kuenya kurang enak buat saya ya, karena saya orang Jawa biasanya itu. Saya sih senang aja di warung kopi, di Urbansus gitu, saya paling senang. Saya Starbucks saya juga senang. Selalu ditawarin, kalau tawarin pak beli kuenya, bener nggak? Mau sepak nggak? Lama banget. Makanya saya ya. Dan itu saya ditanya nama segala. Itu kan privasi kan. Namanya saya jawabnya ya otong gitu. Kelamaan. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kok jadi ngomongin Starbucks, nah kamu cari suasana yang enak untuk belajar. Kamu di Starbucks enak, kamu suasana belajar ya, pemandangan ada, gitu, seperti itu ya. Nah, atau kalau kamu nggak mau di Starbucks ya tempat lain juga banyak yang enak ya. Jadi gitu ya, cari suasana yang enak, terus banyak latihan. Kamu tuh nggak mungkin nggak bisa, cuman mungkin kurang latihan. Kurang latihan karena apa? Karena belum biasa. Wajar. Baru belajar kok langsung ngerti ya nggak? Ya. Ini dipupuk sejak lama. Tapi gimana Pak? Teman saya itu ada yang curang gitu ya. Belajar 10 menit langsung ngerti. Kok saya harus belajar 30 menit baru ngerti? Ya jawabannya mungkin waktu dulu dia ada investasi dulu. Maksudnya dia udah biasa latihan. Atau memang otaknya encer lah. Kalau otaknya encer ya nggak apa-apa. Rezeki itu kan belum tentu bergantung otak ya. Nah, mungkin kamu punya kelebihan tapi di bidang lain ya. Mungkin kamu iri sama dia kok belajar cepat, tapi mungkin pada saat nanti kamu ternyata tidak iri lagi. Kenapa? Tiba-tiba kamu dapat rezeki dari keahlianmu yang lain. Kita nggak tahu. Mungkin dia kaku gitu ya, kamu lancar gitu. Jadi jangan lihat situ. Nah, jadi gini, kalau emang belajarmu itu susah, berarti harus alokasi lebih banyak waktu, invest lebih banyak. Ya. Nah, jadi kadang kita bergantung waktu invest kita ya. Semakin banyak invest kita semakin. Jadi nggak ada cara yang instan, ya. Nggak ada yang cara yang instan. Contohnya ya gampang aja. Apa namanya? Kita bisa menduduki sebuah posisi di perusahaan itu pasti ada track recordnya. Ya nggak mungkin kecuali kita anak bos gitu ya. Tapi kan jarang. Nah, ya kan? Seperti itu. Ya, anak bos pun juga harus belajar dari bawah kadang supaya tahu ya filosofinya seperti apa. Jadi ya, jadi nggak ada cara lain. Kalau dibilang kan bisa pakai bimbel kilat gitu. Itu untuk belajar ngerjain soal, tapi untuk konsep nggak bisa. Kamu harus belajar. Itu budaya. Itu tuh budaya harus dikembangkan. Ini udah mulai ngelindur nih Pak Dodi terlalu lama. Oke, waktu kita nggak lama lagi. Jadi sebetulnya kalau saya mau ini ngajar slide ini 15 menit juga bisa ya. Tapi nanti saya kena teguran. Kok cuma 15 menit? Teguran dari yang lain. Kalau dari mahasiswa saya dapat pujian. Pak Dodi cepat sekali ngajar. Ya, nah jadi gini ya. Ini kan apa namanya? Lemari kita dorong berarti ada 4 gaya ya. Berat, normal, gesek sama dorong. Nah, sebetulnya dia belum tentu bergerak ya. Kita harus cari gesekan statik maksimum. Cuman di soal sudah dikasih tahu bergerak. Oh, berarti ini pasti persoalan kinetik. Ya. Nah, kita ingat gaya gesek kinetik itu selalu sama. Mu K kali R. Ya, kita identifikasi. Ya. Nah, ini salah satu kata kuncinya apa nih, teman-teman? Kecepatannya apa? Tetap ya. Jadi sigma F-nya itu sama dengan 0. Jadi gaya F minus FK sama dengan 0. Ya. Berarti FK sama dengan F. Gitu kan? Gampang aja. Jadi mu K kali N sama dengan 300. Di soal diketahui ya. Nah, masanya dipakai untuk menghitung itu. M kali G mu K. M kali G itu berapa berarti? 100 kali 100 berapa? 1000 ya, berarti 1000. Jadi mu K kali 100 sama dengan 300. 1000. Jadi mu K-nya sama dengan 300 dibagi 1000 sama dengan 0. Ya, jadi gitu. Nah, yang penting itu pertama identifikasi dulu. Ini identifikasi tipe soalnya itu termasuk di dalam soal apa. Ya maksud saya melatih Anda belajar itu supaya lebih terbiasa. Sama kalau kita belajar main musik. Di sini ada yang senang main musik, main gitar. Coba. Pada saat awal main musik itu yang susah apa?
mengingat kunci-kunci, bener nggak? Mengingat chord Ya, ini kunci. jarinya kunci G itu gimana? Kok lupa terus sih kunci G? Apalagi sudah G mayor, DM, minor, AM gitu ya. Tapi setelah setiap hari latihan apa yang terjadi? Kamu udah terbiasa nggak usah lihat chord lagi kan? Oh kunci AM langsung tangan kamu di gitar udah tahu seperti apa. Kunci F langsung apal sendiri. Nah ini sama dengan fisika, nggak ada bedanya. Kamu ngerjain soal kayak main musik. Kalau kamu udah tahu latihannya udah banyak, cepet nih lancar gitu. Kayak Reza atau Damar atau Kian ya, Ruth atau Greg maksud saya, sorry ya Greg, sorry. Ya, jadi seperti itu gitu loh. Ya. Ini dari seorang yang pernah jadi mahasiswa IPB dan TPB ya. Saya sama pernah menjalani seperti itu. Saya tahu betapa menyiksanya TPB itu, saya tahu. Ya. Karena itu dulu waktu TPB itu saya selalu main bola. Maksudnya itu sama teman-teman tuh banyak main bola karena stressful ya. Sekarang dengan begini kita gimana mau main bola ya susah ya. Paling main Mobile Legends, nah, itu juga nggak bagus nanti kebanyakan canduan game. Oke. Saya udah ini ya. Jadi salah satu yang bisa membuat kuliah terganggu itu main game. Jadi hati-hati main gamenya dikurangi. Ya. Ya. Kenapa saya hapus satu-satu gini capek? Nah, Kan bisa kita sekalian, Pak. ya makanya saya tuh yang nggak ngerti. Kenapa saya hapus satu-satu? Nah, hukum kedua Newton. Oh, baru nyampe hukum kedua tuh, tinggal 10 menit. Ya. Oke, hukum kedua Newton itu ada percepatan ya intinya ya. Jadi kalau resultannya tidak sama dengan. Ya. Contoh soal. Saya cek dulu nih ada jawaban atau enggak. Oh, ya. Sebuah balok bermasa 10 kilo ditarik oleh gaya. Nah, lagi-lagi identifikasi. Kok tahu ini ngomongin hukum Newton? Di sini ada kata kunci, yaitu gaya. Ya. Terus kata kunci lain apa? Kita ngomongin hukum Newton 1 atau 2? 2. Karena ada kalimat apa kata kuncinya? Kecepatan. Percepatannya tidak Kecepatan. nol. Nah, ini tuh sama aja. Kamu betul. Misalnya ini kunci AM, ini kunci F. Betul nggak? Jadi kamu langsung hafal. Oh, ini tuh adalah ngomongin gaya, ngomongin percepatan gitu. Jadi ini kayak musik ini, kayak musik, fisika itu kayak musik. Kamu harus membiasakan diri dengan kunci-kunci itu. Oh, ini ada gaya, berarti kita lagi ngomongin Newton, percepatan hukum Newton kedua. Langsung deh connect. Ya. Nah. Terus gaya total yang dialami balok. Ya. Gimana cara ngerjainnya? Ya, berarti kan kita gambarkan aja. 10, berarti 100 Newton, ke arah kanan F-nya 50. Percepatannya A-nya sama dengan 3 meter per sekon. Ini ada gaya gesek nggak ini? Enggak, ya kan? Jika tidak ada gaya lain, apa? Adakah gaya lain? Oh, gimana? Sigma F sama dengan apa rumusnya? M kali A, ya toh? Betul nggak? Terus gimana ngerjainnya? Berarti kamu bisa mengerjakan 10 kali A berapa? A-nya berapa? 3. Berarti jawabannya berapa? 30. 30. Coba. 30. Ya. Itu 30 Newton kan? Itu resultannya. Sedangkan tadi gaya berapa itu? Gaya tariknya berapa tadi? 50. Berarti ada gaya lain yang bekerja. Ada nggak? Ini sama nggak? Ada. Karena yang 130 yang 150, betul? Berarti berapa gaya lainnya? Berapa gaya lainnya? 20. Minus 20. Minus 20. 20 Newton. Ini gaya gesek kemungkinan. Ya. Benar kan? Nah ini cara ngerjainnya begitu. Ya. Nah, kenapa kok saya bisa dari tadi itu, kalau saya lagi panik nggak tahu ngapa-ngapain, yang saya lakukan adalah menggambar diagram gaya ini. Jadi kalian gambar ini diagram gaya. Ya. Itu caranya. Kenapa saya hapus satu-satu? Ya. Ini ada cara. Ya kan? Nah.
Oke ya. Nah, sekarang kita ngomongin hukum aksi dan reaksi. Masih ada waktu 5 menit. Nah, hukum aksi dan reaksi itu selalu berpasangan, ya, gaya aksi dan reaksi. Contohnya, saya mau langsung gambar sebuah meja, di atasnya ada buku. Tadi kita punya dua gaya, gaya normal dan gaya berat. Pasti ada pasangannya dong. Yang pertama kita definisikan ini sebagai sistem dulu. Kemudian yang selain dari sistem itu termasuk lingkungan. Oke. Di arah vertikal ya, sistemnya ada dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Ini bekerja pada benda yang sama nggak ini? Ada yang langsung jawab? Iya, sama. Ya, berarti nggak mungkin aksi reaksi. Jadi aksi reaksi harus bekerja pada benda yang berbeda. Beda. Dia selalu berpasangan. Gaya normal pasangannya di mana? Di meja, di permukaan kontak. Dia kan kontak sama meja. Jadi di meja ada yang arah ke bawah sama dengan N aksen. Meja ini termasuk sistem nggak? Enggak, di luar. Enggak. ini. Betul. Yang namanya sistem ya cuma bukunya ini. Berarti dia aksi reaksi. Nah, gaya berat nih yang sering salah. Gaya berat nih pasangannya di mana? Di bumi. Nah, sini arahnya ke atas. Jadi seperti tarikan antara bulan dan bumi, cuman ini buku dan bumi. Buminya ketarik, tapi karena masanya kecil, bukunya percepatannya nggak seberapa. Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi semua gaya itu selalu berpasangan. Sekarang saya mau pertanyaan lagi. Kalau ada seekor kuda ya, saya tuh dimaklumi kalau gambar ya, saya tuh paling nggak bisa gambar. Ya. Oke, ini gambarnya seperti hiena ya, tapi kuda. Kemudian di sini ada gerobak. Nah, ketika di sini ya, kuda diminta untuk membawa gerobak. Terus kudanya jawab gini, kan ada aksi reaksi. Jadi ketika saya mendorong, maka tolakannya selalu ada. Berarti kesimpulannya adalah bahwa saya nggak akan pernah bisa mendorong gerobak karena kata kudanya, kalau ada aksi, ini ada reaksi. Terus saya tanya ke kudanya, ini aja udah salah ya, kuda kok bisa ditangkap. Yang satu sistemnya ini kata kuda, yang satu sistemnya ini, sistem 1, sistem 2. Tapi kan kita lihat ya kenyataannya, kuda bisa menggerakkan roda atau gerobak. Maka jawaban yang salah di kuda itu tadi apa? Ada yang bisa ngasih tahu? Kenapa kok pernyataan kuda bahwa aksi reaksinya itu salah? Kenapa? Antara kuda dan gerobak dihubungkan oleh apa? Coba. Tali. Tali. Berarti tali itu berfungsi sebagai apa? Jadi gimana ya, kuda sama gerobak itu jadi seolah-olah jadi satu sistem. Itu jawabannya. Pinter banget kamu. Ya, terus kamu jangan terbang ya. Si kucing sedang terbang. Benar, karena ada penghubung, betul nggak? Ini arpannya. Ya. Penghubung, Pan. Betul kamu, betul. Berarti dia satu sistem. Lingkungannya yang mana, Pak? Tanah, betul nggak? Iya, Pak. Jadi pas dia bergerak, itu dia mendorong tanah atau apa kudanya? Dorong tanah kemana, Pak? Kalau dia bergerak Ke belakang. Ke belakang. Berarti dia aksi reaksi antara kuda dengan lantai atau kuda gerobak satu sistem sama lantai, betul nggak? Iya, Pak. Berarti resultan gayanya netonya 0 nggak di sini? Kalau ada satu gaya dorong. Tidak. Karena ada Tidak. kecepatan. Betul. Ada gaya gesek nggak, Pak, biasanya? Biasanya sih ada kalau di rodanya. Ada. Tapi gaya geseknya nggak sama dengan gaya dorongnya, betul? Iya. Betul. Maka resultannya tidak sama dengan. Ini yang kadang tidak dipahami. Dikiranya kuda dan gerobak itu dua sistem, padahal itu satu sistem. Sama dengan pegas yang dihubungkan oleh tali, itu satu sistem. Ya. Ya, itulah yang sering kali tidak dipahami. Nah, kalau tarik tambang kok bisa ada yang menang, ada yang kalah? Apalagi habis nonton Squid Game. Tarik tambang. Tim A lawan tim B. Tentu saja ada yang menang kan, menang kalah ini benderanya. Ya, benderanya bisa bergerak kanan kiri kan? Ya. Kok bisa terjadinya pemenang dan yang kalah itu gimana? Bukannya katanya ada aksi dan reaksi. Gimana cara jawab? Karena gaya tarik-menarik antara orang itu beda-beda.
Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, sekarang kamu benar. Tapi definisikan dulu, sistemnya yang mana? Sistemnya itu talinya. Berarti A dan B satu sistem atau enggak? Beda. Ini ada talinya loh. Oh iya, sama. Sama. Ini sama. Ini satu sistem, teman-teman ya. Karena dia terhubung oleh tali. Lingkungannya ya kembali lantai ini. Jadi ya sama aja ini. Kalau yang mana yang memberikan dorongan lebih kuat, kan gitu kan? Kalau yang tim A lebih kuat, berarti gaya dorong netonya kemana? Kalau tim A lebih kuat. Berarti ke kiri kan gaya dorong ke lantai, betul nggak? Sorry. Berarti gaya dorongnya ke kanan, betul nggak, di lantai? Karena kan tim A itu mendorong itu lantainya ke depan, betul nggak? Kalau tarik tambang itu kan dia mendorong lantai ke depan, betul? Tarik tambang itu Betul, Pak. mendorong lantai ke depan. Kalau ke belakang ya sama aja pengen ditarik. Kan? Berarti resultannya ke kiri, betul? Berarti yang menang tim mana? Tim A. Tim A. Tapi kalau gaya dorongnya lebih besar netonya tim B, berarti tim B kemana itunya? Ke depan ya. Berarti kemana sistemnya bergerak? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dalam satu sistem hanya boleh ada satu gaya neto. Gitu loh. Kan sebetulnya tim A dan B juga sama-sama mendorong kan? Jadi sebetulnya terjadi adu kuat di sini. Mana yang mendorong tanah ke depan lebih kuat? Betul nggak jawabannya? Mana yang mendorong tanah ke depan lebih kuat? Apakah tim A atau tim B? Kalau tim B yang lebih kuat, berarti resultan gaya dorong lantainya adalah ke kiri, maka sistemnya bergerak ke kanan. Kalau tim A yang menang, maka resultan gaya dorong ke tanah adalah ke kanan, resultan sistem ke kiri. Ngerti nggak maksud saya? Sekarang kamu ngerti kan kenapa tarik tambang bisa ada yang kalah, bisa ada yang menang? Karena sistemnya satu. Betul nggak? Ya, coba kalau talinya kamu putus, bisa nggak dia benar? Nggak bisa dong. Iya. Sekarang ngerti nggak sekarang? Kenapa kok fisika itu nggak kita hayati? Kita nggak ngerti konsepnya, benar nggak? Kita terlalu berfokus pada rumus. Padahal kalau mau jelasin gerak itu harus tahu yang mana sistem, yang mana lingkungan, mana aksi, mana reaksi. Nah, gaya itu di alam semesta jumlahnya ganjil atau genap? Nggak tahu. Ya, ini kan Genap, selalu ya, Pak? ada genap. Kenapa? Kan iya, harus kan ada dua. Ada ini. aksi reaksi. Kamu udah ngerti ini. Karena ada aksi dan reaksi. Jumlah gaya di seluruh semesta kita kalau dijumlahin hasilnya adalah 0. Betul nggak? Jumlah gaya dari seluruh alam semesta ini 0. Kalau seluruh alam semesta di sistem, maka tidak ada yang namanya gaya gerak. Semuanya resultannya 0. Cuman karena kita mendefinisikan sistemnya itu ada yang buku, ada yang lantai gitu. Tapi kalau kita lihat seluruh alam semesta, gaya resultannya 0. Ya. Jadi seperti itu. Itu namanya keseimbangan. Ya. Nah itu kadang ya kita suka lupa kalau fisika itu bisa kita inikan, kita kembangkan sampai situ. Oke ya. Nah waktunya sudah habis. Nah ini konsepnya udah pada saya kasih, jadi sebetulnya bisa dilanjutkan. Ini soal-soal ini saya minta Anda baca sendiri. Atau gimana? Mau kita teruskan 10 menit, nggak apa-apa, lebih dikit waktunya? Baca sendiri aja kali, Pak. Oke, baca sendiri. Ya. Kenapa baca sendiri? Biar lebih auto, karena apa? Kalau ngerjain itu dicerahin dosennya, ngerjain sendiri, beda. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini nggak terlalu sulit kok. Intinya sebetulnya kita harus tahu mana sistem, mana lingkungan, kapan menerapkan itu, dan sebagainya. Ya. Nanti di ujian insya Allah nggak seperti ini kok soalnya. Tenang, ini termasuk yang susah, terlalu susah. Ya. Jadi buat latihan aja.